Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah masuk pada semester yang kedua atau semester genap. Dan untuk mengawali semester genap ini, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan pada manusia. Anak-anakku sekalian, sistem respirasi pada manusia, kalau kita lihat gambar sebagai berikut, itu terdiri dari mulai dari hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus, bronkiolus, alveolus itu dibungkus oleh paru-paru. Di dalam hidung, udara itu akan mengalami tiga hal. Yang pertama adalah penyesuaian suhu yang dilakukan oleh pembuluh darah yang ada di hidung. Yang kedua itu akan terjadi penyesuaian kelembapan yang dilakukan oleh membran mukosa. Dan yang ketiga adalah terjadi proses penyaringan partikel debu oleh silia atau rambut yang ada pada hidung. Setelah dari hidung, kemudian udara akan masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Saluran tenggorokan itu yang nanti akan masuk ke saluran pernafasan, kalau kerongkongan nanti masuk ke saluran pencernaan. Setelah faring, udara masuk ke laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang ada di bawah faring. Di laring ini terdapat epiglotis, yang epiglotis merupakan penutup. Dia akan menutup apabila terjadi menelan pada saat menelan makanan, dan akan terbuka pada saat udara masuk. Dan di laring ini terdapat pita suara. Setelah dari laring, pangkal tenggorokan, udara masuk ke trakea atau tenggorokan. Trakea ini terdiri dari otot tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C atau berbentuk seperti tapal kuda, sehingga menjadikan tenggorokan ini lentur tapi tetap kuat, dan lubang pada trakea itu tidak sampai tersumbat. Berikutnya bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Berikutnya bronkus juga akan bercabang lagi lebih kecil lagi, yaitu membentuk bronkiolus. Dan pada ujung bronkiolus itu terdapat alveolus. Ketiganya ini dibungkus oleh paru-paru. Berikutnya paru-paru atau pulmo. Terdapat sepasang paru-paru terletak di kanan dan kiri. Paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Di paru-paru itu terjadi pertukaran gas, yaitu terjadi di alveolus, ujung dari saluran pernafasan. Mekanisme pernafasan. Pernafasan mekanismenya ada dua, pernafasan dada dan pernafasan perut.
Pernafasan dada itu terjadi karena ada gerakan otot tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut terjadi karena ada aktivitas otot diafragma. Pada mekanisme ini akan terjadi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu masuknya udara ke dalam saluran pernafasan, ekspirasi adalah keluarnya udara dari saluran pernafasan. Mekanisme pernafasan dada, inspirasi masuknya udara, itu dimulai otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga menjadikan tulang rusuk itu terangkat sehingga rongga dadanya membesar. Rongga dada membesar ini kemudian akan menjadikan paru-paru membesar dan tekanan udara yang ada di dalam menjadi rendah. Sehingga kemudian udara akan masuk ke dalam. Itu disebut dengan inspirasi. Berikutnya adalah ekspirasi. Itu terjadi dimulai otot tulang rusuk berelaksasi menjadikan mengendur sehingga tulang rusuk turun, rongga dada menjadi kecil dan paru-paru menjadi mengecil sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu menjadi tinggi sehingga udara akan terdorong akan keluar dari paru-paru. Itu disebut dengan ekspirasi. Berikutnya adalah mekanisme pada pernafasan perut dimulai dari otot diafragma berkontraksi menjadikan posisi diafragma menjadi mendatar. Mendatarnya otot diafragma menjadikan rongga dada membesar sehingga menjadi tekanan udara di dalam paru-paru kecil sehingga udara yang di luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan ekspirasi pada pernafasan perut itu dimulai dari otot diafragma berelaksasi menjadikan posisinya kembali ke semula, melengkung ke atas, menjadikan rongga dada mengecil, tekanan udara menjadi lebih besar sehingga udara akan keluar dari paru-paru atau disebut dengan ekspirasi. Berikutnya adalah udara pernafasan. Ada macam-macam udara pernafasan. Yang pertama adalah kapasitas total paru-paru, yaitu udara yang ada di dalam paru-paru seluruhnya itu kurang lebih ada 4,5 sampai 6 liter atau 6.000 cc. Sedangkan udara kapasitas tidal yaitu volume udara yang kita hirup sehari-hari dalam keadaan normal. Secara normal itu kita menghirup kurang lebih 500 cc atau setengah liter. Sedangkan cadangan inspirasi adalah udara tambahan yang masuk pada saat kita menarik sekuat-kuatnya atau sedalam-dalamnya. Itu setelah kita menarik secara normal, kemudian kita lanjutkan menarik secara sedalam-dalamnya, itu kita mampu menghirup udara yaitu kurang lebih 1, liter. Kebalikan, cadangan ekspirasi itu adalah pada saat kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, itu juga kita hanya mampu mengeluarkan udara 1,5 liter. Berikutnya kapasitas udara pernafasan, kapasitas vital paru-paru, yaitu udara yang masuk dan keluar pada saat kita menghirup dan menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Itu jumlahnya 3,5 liter. Atau rumusnya, rumus kapasitas vital paru-paru itu sama dengan kapasitas tidal ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi sehingga jumlahnya 3,5 liter. Berikutnya adalah udara residu,
yaitu udara yang tidak atau yang tersisa di dalam paru-paru. Jumlahnya adalah 1 liter sampai 1,5 liter. Disebut udara residu. Kapasitas tidal, cadangan inspirasi sama cadangan ekspirasi ditambah udara residu, itulah yang disebut dengan kapasitas total paru-paru. Berikutnya adalah kelainan atau gangguan pada sistem respirasi. Yang pertama adalah asfiksia atau asfiksi, yaitu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan ketidakmampuan bernafas secara normal. Berikutnya adalah bronkitis, yaitu terjadi peradangan pada bronkus, sehingga biasanya gejalanya terjadi penumbukan lendir yang kental di bronkus. Berikutnya emfisema, yaitu kondisi pecah dan menyatunya dinding alveoli yang biasanya disebabkan oleh asap rokok, debu, atau polutan yang lainnya, sehingga orang yang mengalami emfisema itu biasanya terjadi sesak nafas. Berikutnya adalah asma, yaitu gangguan sesak nafas yang dapat dipicu karena terjadi penyempitan saluran pernafasan karena alergi terhadap serbuk sari, debu, rambut hewan, virus, dan lain-lain. Bahkan stres juga bisa menjadikan asma itu akan kambuh dan mengalami sesak nafas. Berikutnya kanker paru-paru, yaitu terjadi abnormalitas pembelahan sel pada jaringan di paru-paru. Berikutnya adalah fibrisis sistis, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan penderita sulit bernafas karena dihasilkan sekresi keringat, lendir, cairan yang banyak dan kental sehingga menyumbat saluran pernafasan. Berikutnya adalah infeksi oleh bakteri atau virus. Yang pertama adalah TBC. Ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu terjadi bintil-bintil pada saluran pernafasan, yaitu pada alveolus. Berikutnya adalah pneumonia, yaitu penyakit yang gejalanya terdapat keluar cairan di dalam pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Berikutnya adalah influenza disebabkan oleh virus influenza, SARS oleh virus SARS, flu burung oleh flu burung. Dan yang masih terjadi di lingkungan kita sekarang yaitu penyakit corona. Itu juga disebabkan oleh virus yang terjadi pada saluran pernafasan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin.